Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zaidan, NIM 19221017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang instrumen asesmen perkembangan anak usia dini. Yang pertama yaitu pengertian instrumen. Secara umum, instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Terdapat berbagai macam pendapat pakar mengenai pengertian instrumen. Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti yang mengumpulkan data. De Jali mengemukakan dalam bidang penelitian instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian. Alat ukur instrumen yang dibuat atau disusun untuk melakukan pengukuran sebelumnya digunakan harus terlebih dahulu dikalibrasi dan dipalidasi. Jadi, suatu instrumen dapat digunakan untuk mengukur fenomena sosial atau fenomena alam yang diamati, namun terlebih dahulu dilakukan kalibrasi sebelum dipergunakan. Selanjutnya yaitu pengertian dari asesmen penilaian PAUD. Asesmen yaitu suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan karya siswa serta bagaimana proses ia menghasilkan karya tersebut. Asesmen tidak digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program, tetapi untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan belajar anak. Asesmen tidak dilakukan di kelas pada akhir program atau di akhir tahun TK, tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga kemajuan belajar siswa dapat diketahui. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan instrumen asesmen menurut De Jali dan Muljono. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan utama penggunaan instrumen. Yang kedua, identifikasi tingkah laku yang mewakili konstruk tertentu. Yang ketiga yaitu mengembangkan dimensi dan indikator variabel yang sesungguhnya secara eksplisit telah tertuang pada rumusan konstruk variabel. Yang keempat yaitu mempersiapkan kisi-kisi instrumen dan proporsi butir yang menjadi fokus. Selanjutnya itu yang kelima, menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum dari suatu kutub ke kutub lain yang berlawanan. Sebagai contoh, tidak setuju ke setuju, negatif ke positif, dan tidak pernah selalu dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu mengkonstruksi sejumlah draft butir. Yang ketujuh, mereview butir dengan memperhatikan akurasi, kesesuaian, dan relevansi spesifikasi instrumen. Yang kedelapan yaitu melakukan uji coba awal. Uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas dan ketetapan ukuran instrumen. Yang kesembilan, melakukan uji coba kepada sampel yang lebih besar. Yang kesepuluh, menentukan analisis statistik yang sesuai dengan mengeliminasi butir yang tidak sesuai dengan kriteria. Yang ke-11, mendesain dan melakukan perhitungan validasi dan reliabilitas instrumen. Yang terakhir yaitu mengembangkan panduan atau pedoman untuk mengadministrasikan pemberian skor dan interpretasi. Selanjutnya, asesmen perkembangan kognitif. Kognitif dalam arti yang luas menurut Nasir yaitu perolehan penataan, perbedaan, dan penggunaan pengetahuan. Kognitif juga diartikan sebagai kemampuan berpikir, kecerdasan dalam proses belajar, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang telah terjadi di lingkungannya, dan kemampuan mengingat dan menyelesaikan persoalan-persoalan sederhana. Selanjutnya, menurut Finney, asesmen autentik yaitu
pada saat kegiatan belajar anak, asesmen yang dilakukan dalam kehidupan nyata dan dalam keadaan yang natural, dan juga bisa digunakan dalam berbagai kehidupan yang alami, seperti contoh saat anak belajar dan bermain, yang dilakukan untuk mengukur kemajuan perkembangan anak dalam kematangan perilaku, tahapan persiapan dan keterampilan pemahaman mengenai suatu konsep yang ada pada anak. Selanjutnya, menurut Khadijah, perkembangan kognitif meliputi yang pertama yaitu mengembangkan auditori anak usia dini, yang kedua mengembangkan sains permulaan, yang ketiga pengembangan geometri anak usia dini, yang keempat mengembangkan visual anak usia dini, yang kelima mengembangkan taktil anak usia dini, yang keenam mengembangkan kinestetik anak usia dini. Selanjutnya, penilaian perkembangan kognitif anak usia dini digunakan untuk yang pertama yang mengetahui berbagai aspek perkembangan secara individual, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perkembangan anak, yang ketiga membuat perencanaan program dan memberikan respon baik bagi anak, yang keempat memberikan tempat dan program yang tepat bagi anak, yang kelima mendiagnosa adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar anak. Selanjutnya, contoh instrumen asesmen perkembangan motorik anak pada usia 5-6 tahun. Komponennya motorik kasar, indikator 1.1 berjalan, deskriptor 1.1 anak mampu berjalan dengan lancar tanpa kesulitan. Hasilnya kita dapat menilai. Yang selanjutnya, motorik halus, yang indikatornya 2.1 atau memegang, 2.11 anak mampu memegang pensel dengan baik. Kita dapat menilainya dengan belum berkembang, mulai berkembang, dan berkembang sesuai harapan. Selanjutnya, contoh instrumen asesmen perkembangan bahasa anak usia dini, yang lingkup perkembangannya aspek bahasa, KD yang dicapai 2.14, indikator penilaiannya terbiasa, ramah menyapa siapapun dengan lembut dan santun. Kita dapat menilainya berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, dan belum berkembang. Selanjutnya, instrumen asesmen perkembangan moral dan agama anak usia dini. Lingkup perkembangan aspek nilai agama dan moral, KD yang dicapai 1.1, indikator penilaian kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan, ciptaan Tuhan. Dan kita dapat menilai belum berkembang, mulai berkembang, dan berkembang sesuai harapan. Yang terakhir yaitu contoh instrumen asesmen perkembangan sosial emosional anak usia dini. Lingkup perkembangannya aspek perkembangan sosial emosional, KD yang dicapai 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Indikator penilaiannya kemampuan memegang dan memanipulasi benda. Kita dapat menilai belum berkembang, mulai berkembang, dan berkembang sesuai harapan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.